Malam tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, janganlah engkau bertasbih malam ini dan engkau Israel, janganlah engkau mencabut nyawa malam ini. Jibril bertanya, Ya Allah, adakah kiamat telah sampai? Allah berfirman, Tidak wahai Jibril, pergilah engkau ke surga, bawa burak dan kemudian pergilah kepada Muhammad. Seketika itu malaikat Jibril pun melesat. Setibanya di surga, Jibril melihat jutaan burak, yang di keningnya terdapat lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan memanggil salah satu dari mereka dan menyampaikan firman Allah agar ia ikut bersamanya menemui manusia paling agung, Muhammad, di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum di depan kaum itu ada dua potong daging. Yang sepotong adalah daging yang telah masak sementara yang sepotong lainnya adalah daging mentah yang busuk. Namun anehnya kaum itu melahap daging mentah yang busuk itu serta meninggalkan daging yang telah masak. Menurut Jibril, kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang telah mempunyai istri yang halal dan baik akan tetapi mereka memilih untuk mendatangi wanita lainnya dan tidak halal. Baginya kemudian tidur bersamanya sampai pagi. Dan itu juga gambaran dari para istri yang telah mempunyai suami yang halal dan baik tetapi mereka mendatangi laki-laki lain yang haram baginya kemudian tidur dengannya sampai pagi. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum. Mereka membentur-benturkan kepala mereka pada batu sehingga kepala mereka itu pecah dan setiap kepala itu pecah maka kepala itu pulih kembali dan kembali kepada asalnya. Mereka benturkan kepala itu lagi sampai pecah lagi dan kembali lagi ke bentuknya yang semula. Pekerjaan itu mereka lakukan terus-menerus tanpa berhenti. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah gambaran dari siksaan yang akan diberikan di hari kiamat nanti kepada orang-orang yang malas melakukan salat wajib dan sering mengakhirkan waktunya. Perjalanan pun dilanjutkan setelah itu Rasulullah melihat suatu kaum yang pergi berombongan, bergerombolan seperti kawanan unta dan kambing yang akan pergi ke tempat penggembalaan. Mereka pergi dalam keadaan telanjang hanya kemaluan dan dubur mereka yang tertutup dengan sehelai kain. Mereka makan kayu berduri yang sangat busuk baunya. Mereka makan buah zakum yaitu buah dari tumbuhan yang sangat pahit serta mereka makan batu-batu dari neraka jahanam. Malaikat Jibril kemudian menerangkan bahwa kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah yaitu sedekah. Allah sama sekali tidak menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Laki-laki itu tidak kuat membawanya akan tetapi laki-laki itu tidak mengurangi jumlah kayunya melainkan terus menambahi jumlah kayunya. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari umat Rasulullah mereka memangku tugas atau jabatan secara rangkap. Mereka sebenarnya tidak mampu menunaikan amanat-amanat dari tugas-tugas dan jabatan-jabatan itu akan tetapi mereka masih mau menerima tugas dan jabatan yang lainnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menjaga amanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi atau 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Rasulullah pada saat itu berusia 51 tahun. Peristiwa luar biasa ini terjadi mulai lepas tengah malam sampai menjelang adzan subuh tiba waktu Mekah. Isra Mi'raj berasal dari dua kata yaitu Israk dan Mikraj. Israk berarti perjalanan malam, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mikraj berarti proses naiknya Rasulullah ke langit. Peristiwa Isra Mikraj adalah peristiwa yang sangat penting khususnya bagi umat Islam karena di dalam peristiwa ini terdapat perintah untuk melakukan salat yang kemud menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebelum peristiwa Isra Mikraj terjadi, Rasulullah mengalami keadaan duka cita yang sangat mendalam. Rasulullah ditinggal istri tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah ditinggal paman beliau sendiri yaitu Abu Talib, orang yang sangat melindungi Rasulullah. Karena ditinggalkan oleh kedua orang yang disayang itu, membuat Rasulullah berduka cita yang amat mendalam. Karena itulah Allah kemudian menghibur Rasulullah dengan cara memperjalankan beliau sampai ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana detail perjalanan dalam Isra Mi'raj? Apa saja peristiwa yang dialami oleh Rasulullah? Siapa saja yang ditemui oleh Rasulullah? Lalu bagaimanakah kisah lengkap perjalanan Isra Mi'raj dari awal sampai akhir yang belum pernah kita dengar sebelumnya? Tonton video ini sampai selesai supaya tidak tersesat. Sambil menonton video ini, silakan tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar supaya hajat dan doa itu bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga semua hajat baik itu diridai Allah dan dikabulkan di tahun ini.
Berikan like pada video ini supaya konten dakwah Islami semakin populer. Bagikan video ini sebagai jalan dakwah Anda kepada keluarga dan juga orang-orang di sekitar Anda. Semoga semua itu dinilai sebagai pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kota Mekah pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang berbaring di antara dua orang, yaitu paman beliau Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Mereka sedang tidur di dekat Ka'bah. Tiba-tiba datang kepada beliau tiga orang lelaki yang ternyata adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail serta seorang malaikat yang lainnya. Ketika itu Rasulullah terbangun oleh suara yang memanggilnya, "Wahai orang yang sedang tidur, bangunlah." Kemudian Rasulullah terbangun. Di hadapannya sudah berdiri malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian memerintahkan malaikat yang lain untuk mengangkat Rasulullah ke suatu tempat. Kemudian mereka berangkat membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam. Lalu mereka menelentangkan Rasulullah. Kemudian setelah itu Jibril membelah dada Rasulullah mulai dari tenggorokan sampai perut beliau. Jibril berkata kepada Mikail, "Bawakan aku air Zam-Zam supaya aku dapat membersihkan hati Rasulullah." Kemudian malaikat Jibril mengoperasi dada Rasulullah. Kemudian mengeluarkan hati Rasulullah dan membasuhnya serta membuang ketul hitam, yaitu tempat bersemayamnya setan. Membisikkan was-wasnya kepada Rasulullah sehingga rasa was-was itu hilang dari Rasulullah. Kemudian malaikat itu meletakkan kembali hati Rasulullah di tempatnya. Malaikat Jibril kemudian didatangkan sebuah baskom emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan dan dituangkan habis ke dada Rasulullah, dan dada Rasulullah kemudian dipenuhi dengan kesabaran, ilmu, keyakinan, dan keislaman. Kemudian setelah itu dada Rasulullah ditutup kembali dan di antara kedua belikat Rasulullah diberi setempel dengan setempel kenabian. Semua proses itu tidak menimbulkan sakit sedikit pun kepada Rasulullah. Setelah selesai Rasulullah diminta supaya berwudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian didatangkan seekor burak yang telah diberi pelana dan kendali oleh malaikat Jibril. Buruk adalah binatang yang putih panjang, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal atau hewan peranakan dari kuda dan keledai. Buruk memiliki 4 kaki. Buruk ini dapat meloncat sejauh batas pandangnya. Kedua telinganya selalu bergerak. Jika menaiki gunung, kedua kaki belakangnya memanjang, dan jika menuruni gunung, kedua kaki depannya memanjang. Dia memiliki 2 sayap pada kedua pahanya yang dapat membantu dan memperkuat lari kecepatannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki untuk pertama kalinya itu, bertingkah liar sehingga menyulitkan Rasulullah. Kemudian setelah itu malaikat Jibril meletakkan tangannya di leher burak seraya berkata, "Wahai burak, adakah engkau tidak malu? Demi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang menaikimu yang lebih mulia menurut Allah daripada beliau." Mendengar hal itu, burak menjadi malu, kemudian ia berbaring dengan tenang sehingga Rasulullah dapat menaikinya dengan tenang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah merasa bahagia pada waktu itu karena akhirnya beliau dapat mengendarai burak. Malaikat Jibril memegang tali kekang burak sementara Mikail memegang pelananya. Malaikat Israfil memegang kain pelana burak. Burak bergerak di angkasa dalam waktu sekejap mata. Tidak berapa lama Nabi menunggang burak, sampailah beliau dan Jibril ke suatu tempat. Tempat itu banyak pohon kurmanya. Kemudian malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk turun dan sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah pun turun dan melaksanakan apa yang diminta oleh malaikat Jibril. "Tahukah engkau, wahai Rasulullah, tempat apa yang engkau tadi melaksanakan sholat 2 rakaat? Tempat itu adalah Madinah. Tempat suatu saat engkau akan berhijrah dan bertempat tinggal." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat, yaitu Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bercakap-cakap langsung dengan Tuhannya, kata malaikat Jibril. Perjalanan kemudian dilanjutkan kembali dan untuk ketiga kalinya malaikat Jibril memerintahkan untuk berhenti di suatu tempat dan menyuruh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tahu tempat apakah ini?" Tempat ini adalah Baitul Lahmi, yaitu tempat Nabi Isa dilahirkan. Perjalanan dilanjutkan kembali. Di dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, Rasulullah diperlihatkan dengan berbagai pemandangan simbolik. Setiap kali melihatnya, malaikat Jibril menerangkan hakikat sebenarnya peristiwa itu. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jin Ifrit yang membuntuti Rasulullah dengan membawa obor. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolehkan kepala ke tempat yang lain, Rasulullah selalu melihatnya yang menyebabkan mata Rasulullah senantiasa melihat ke arah jin Ifrit. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau aku ajarkan kalimat untuk menghalau jin Ifrit itu?" Rasulullah bersabda, "Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya."
Dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang kecuali petaka yang datang dengan membawa kebaikan, wahai Zat yang Maha Penyayang. Demikianlah ijazah doa pengusir jin dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa itu, maka jin ifrit yang membuntuti Rasulullah jatuh tersungkur dan seketika obornya padam. Kemudian Rasulullah melihat suatu kaum mereka menanam tanaman pada suatu hari, dan pada hari itu pula tanaman itu dapat mereka panen, dan setiap kali dipanen buahnya kembali lagi seperti semula, sangat rimbun, sangat subur. Setelah ditanyakan kepada malaikat Jibril, kemudian Rasulullah mendapatkan jawaban bahwa apa yang Rasulullah lihat adalah gambaran dari orang-orang yang berjuang untuk membela agama Allah. Amal baik mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Apapun yang mereka berikan atas nama Allah tidak pernah berkurang, bahkan akan berlipat ganda, bertambah terus jumlahnya. Kemudian setelah itu Rasulullah mencium aroma yang sangat wangi, aroma yang sangat harum. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bau apakah yang tercium ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau wangi itu adalah bau dari Masita beserta suami dan kedua anaknya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun dari Mesir yang mengaku sebagai Tuhan karena mereka mempertahankan imannya. Dan kemudian setelah itu Rasulullah melihat suatu kaum di mana mereka membentur-benturkan kepala hingga kepala mereka itu pecah dan kemudian kepala itu kembali seperti semula. Setelah itu Rasulullah melihat suatu kaum yang pergi berombongan, pergi bergerombolan seperti kawanan unta dan kambing yang akan pergi ke tempat penggembalaan. Mereka pergi dalam keadaan telanjang, hanya kemaluan dan dubur mereka yang tertutup dengan sehelai kain. Mereka makan kayu berduri yang sangat busuk baunya, makan buah zakum yaitu buah dari tumbuhan yang sangat pahit, serta mereka makan batu-batu dari neraka jahanam. Malaikat Jibril kemudian menerangkan bahwa kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang enggan membayar zakat, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah yaitu sedekah. Allah sama sekali tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum. Di depan kaum itu ada dua potong daging, yang sepotong adalah daging yang telah masak, sementara yang sepotong lainnya adalah daging mentah yang busuk. Namun anehnya kaum itu melahap daging mentah yang busuk serta meninggalkan daging yang telah masak. Menurut Jibril, kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang telah mempunyai istri yang halal dan baik, akan tetapi mereka memilih untuk mendatangi wanita yang lainnya yang tidak halal baginya, kemudian tidur bersamanya sampai pagi, dan itu adalah gambaran dari para istri yang telah mempunyai suami yang halal dan baik, tetapi mereka mendatangi laki-laki lain yang haram baginya, kemudian tidur dengannya sampai pagi. Naudzubillah min za'alik. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat sebuah kayu yang melintang di tengah jalan. Kayu itu sangat tajam sehingga tidak ada pakaian atau lainnya yang lewat di atasnya kecuali kayu itu pasti akan merobeknya. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan keadaan tersebut adalah gambaran dari umat Rasulullah yang suka duduk-duduk di jalanan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah itu Rasulullah melihat laki-laki yang berenang di sungai darah dengan menelan batu. Jibril kemudian menjelaskan ini adalah gambaran dari orang yang memakan riba. Nauzubillah min zalik. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Laki-laki itu tidak kuat membawanya, akan tetapi laki-laki itu tidak mengurangi jumlah kayunya melainkan terus menambahi jumlah kayunya. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari umat Rasulullah. Mereka memangku tugas atau jabatan secara rangkap. Mereka sebenarnya tidak mampu menunaikan amanat-amanat dari tugas-tugas dan jabatan-jabatan itu tetapi mereka masih mau menerima tugas dan jabatan yang lainnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menjaga amanahnya. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat kaum yang mengguntingi lidah dan bibir mereka dengan gunting besi. Setiap kali lidah dan bibir mereka digunting, maka lidah dan bibir itu kembali seperti sedia kala. Mereka melakukan itu terus-menerus tanpa berhenti. Ini adalah ibarat dari tukang-tukang khutbah yang kemudian dari khutbahnya itu menimbulkan fitnah, yaitu tukang-tukang khutbah dari umat Nabi Muhammad yang menghutbahkan apa yang mereka sendiri tidak melakukannya. Rasulullah kemudian melihat kaum yang mempunyai kuku-kuku dari logam, mereka mencakari muka dan dada mereka dengan kuku itu. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang senang mengguncing orang lain dan melecehkan kehormatan orang lain. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat sapi jantan yang besar. Ia keluar dari lubang yang sangat kecil. Sapi itu ingin masuk kembali ke dalam lubang tempat ia keluar, akan tetapi sapi itu tidak dapat masuk. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan ini adalah gambaran
Dari orang yang mengucapkan omongan yang besar kemudian dia menyesalinya tetapi tidak dapat menarik kembali omongan tersebut. Tiba-tiba setelah itu ada seseorang yang memanggil Rasulullah dari arah kanan. "Wahai Muhammad, lihatlah aku akan meminta kepadamu." Rasulullah tidak menjawab panggilan itu. Kemudian malaikat Jibril menerangkan kepada Rasulullah panggilan itu adalah panggilan dari orang-orang Yahudi. Jika engkau menjawab panggilan itu, maka banyak kalangan dari umatmu yang akan menjadi umat Yahudi. Kemudian Rasulullah mendengar dari arah kiri, "Wahai Muhammad, lihatlah aku akan meminta kepadamu." Rasulullah tidak menjawab seruan itu. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan, "Seruan tadi adalah dari orang Nasrani. Jika engkau menjawab seruan tadi, maka umatmu banyak yang akan menjadi Nasrani." Kemudian setelah itu Rasulullah melihat wanita tua, dan menyerunya, "Wahai Muhammad, aku meminta kepadamu." Namun Rasulullah tidak menggubrisnya. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa wanita tua itu adalah gambaran dari umur dunia yang tidak lagi tersisa kecuali seperti sisa umur dari wanita tua itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menyaksikan berbagai pemandangan simbolik itu, akhirnya mereka sampai di Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah mengikat burak itu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Nabi Muhammad kemudian memasuki puing-puing kuil Sulaiman. Di sana telah menanti satu jamaah. Rasulullah menemukan kuil itu penuh dengan malaikat yang menanti beliau, lalu juga dilihatnya arwah para nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihim. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Mereka adalah saudaramu di antara para nabi dan para malaikat ini adalah para pemimpin seluruh malaikat di surga." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Ya Rasulullah, orang yang paling mulia dalam pandangan Allah ialah yang memimpin salat." Setelah itu malaikat Jibril membawa Rasulullah ke depan untuk menjadi imam salat berjamaah. Rasulullah kemudian menjadi imam salat berjamaah sebanyak 2 rakaat. Seluruh nabi dan malaikat mengikutinya. Setelah selesai salat bersama para nabi, Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku merasa haus." Kemudian malaikat Jibril membawakan untuk Rasulullah semangkok susu dan semangkok arak. Ternyata Rasulullah memilih susu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah. Ya Muhammad, benar engkau telah memilih air susu adalah lambang kesucian dan seandainya engkau mengambil minuman keras niscaya akan tersesatlah engkau dan umatmu." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah selesai menunaikan ibadah di Baitul Maqdis kemudian didatangkan sebuah tangga surga yang kemudian dipancangkan di atas batu. Batu pijakan Rasulullah saat akan mikraj itu disebut dengan Sakra al-Muqaddasah atau batu yang disucikan. Rasulullah belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada tangga yang dilihatnya itu. Tangga mikraj itu dibuat dari emas dan perak berlapis mutiara. Tangga itu menjulang dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Di sebelah kanannya ada 400.000 malaikat. Di sebelah kirinya ada 400.000 malaikat. Di depannya ada 1.000 malaikat dan di belakangnya ada 1.000 malaikat. Setelah itu malaikat Jibril menaikkan Rasulullah ke tangga. Jarak antar anak tangga itu sejauh 40 tahun. Perjalanan mikraj mula-mula memasuki langit dunia. Rasulullah melihat keindahan yang belum pernah dilihatnya. Malaikat Jibril membawa Rasulullah hingga tiba di pintu langit yang disebut pintu Hafazah. Penjaga pintu itu bernama Malaikat Ismail. Malaikat Ismail memiliki 12.000 pembantu dan tiap pembantu memiliki 12.000 pesuruh. Malaikat Jibril meminta agar dibukakan pintu. Terdengar suara yang bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian Malaikat Jibril menjawab, "Aku Jibril." Malaikat Jibril kemudian ditanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Nabi Muhammad." Kemudian Malaikat Ismail bertanya lagi, "Apakah Nabi Muhammad telah diutus?" Kemudian Malaikat Jibril menjawab, "Iya, beliau telah diutus." Kemudian setelah itu Malaikat Ismail membukakan pintu langit dan bertukar salam dengan Rasulullah. Mereka saling mendoakan. Malaikat Ismail berkata, "Selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang soleh." Ketika memasuki langit pertama Rasulullah bertemu dengan malaikat yang menyambutnya. Malaikat-malaikat itu menyambutnya dengan tersenyum sambil membaca doa-doa. Ada di antara malaikat itu yang turut berdoa akan tapi sama sekali tidak tersenyum, wajahnya tampak merengut. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, "Siapakah malaikat yang tidak tersenyum itu?" "Dia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka." Kepada Rasulullah kemudian malaikat itu membuka penutup neraka, maka terlihatlah api neraka yang bergejolak sampai Rasulullah mengira api itu akan menelan apa saja. Setelah itu Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik untuk mengembalikannya ke tempat asalnya." Maka malaikat Jibril pun menyuruh malaikat Malik untuk menutup neraka. Malaikat penjaga neraka itu berkata, "Padamlah." Maka kembalilah penutup itu ke tempatnya semula.
Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang sedang menghadapi ruh manusia. Apabila dihadapkan ruh yang baik ia akan bergembira dan berkata ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Apabila dihadapkan kepadanya ruh yang jahat maka wajahnya memberangus dan berucap roh yang jahat keluar dari jasad yang jahat. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah orang itu wahai Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Dialah Nabi Adam. Ayahmu semua ruh anak cucunya akan melewati dia." Ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah disambut serta oleh Nabi Adam dan mendoakannya dengan doa kebaikan. Setelah itu Rasulullah melihat orang-orang bermoncong seperti moncong unta. Tangan mereka memegang segumpal api yang seperti batu, lalu batu itu dilemparkan ke dalam mulut mereka dan keluar dari dubur mereka. Rasulullah kemudian bertanya siapakah mereka itu, malaikat Jibril? Kemudian Jibril pun menjawab, "Merekalah orang yang memakan harta anak yatim secara tidak sah." Kemudian setelah itu Rasulullah melihat wanita-wanita yang digantungkan pada buah dadanya. Lalu Rasulullah bertanya siapakah mereka itu, Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah wanita yang memasukkan laki-laki yang bukan dari keluarga mereka. Kemudian perjalanan dilanjutkan, naiklah Rasulullah bersama Jibril ke langit kedua. Malaikat Jibril kemudian meminta dibukakan pintu. Akan tetapi ada suara dari dalam, "Siapakah engkau?" "Aku Jibril." Kemudian ada jawaban, "Siapa yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad Rasulullah." Kata Jibril lagi, "Apakah dia juga Rasul?" "Benar," kata Jibril. Kemudian dibukalah pintu itu, dan memberikan salam kepada Rasulullah. "Selamat datang wahai Rasulullah. Sebaik-baik yang datang adalah engkau." Kemudian malaikat Jibril memperkenalkan dua orang yang sudah ada di sana. Inilah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu mereka memberikan salam kepada Rasulullah seraya berkata, "Selamat datang saudara yang baik dan Nabi yang baik." Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Kemudian malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Malaikat penjaga pintu bertanya, "Siapakah itu?" "Aku Jibril." Jawab malaikat Jibril, "Siapakah itu yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad, Nabi yang diutus oleh Allah." Kemudian pintu langit itu pun dibuka. "Selamat datang wahai Nabi yang baik dan Nabi yang soleh." Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki yang wajahnya seperti bulan purnama bersinar terang. Jibril pun menjawab, "Ini adalah saudaramu Yusuf bin Yakub." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf membalas salamnya lalu berkata, "Selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Selanjutnya Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, Jibril kembali meminta dibukakan pintu. Kemudian ada suara, "Siapakah itu?" "Aku adalah Jibril." "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" "Ini Muhammad," jawab Jibril. "Apakah dia juga seorang rasul?" "Benar." "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang." Lalu dibukakan pintu langit keempat. Setelah itu Rasulullah diperkenalkan kepada Nabi Idris. "Ya Rasulullah, ini ya Idris." Kemudian Rasulullah memberi salam dan Nabi Idris menjawab salam sambil mengucapkan, "Selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang soleh." Perjalanan kemudian diteruskan. Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang kelima. Sesampainya di pintu langit kelima, Jibril meminta dibukakan pintu. Malaikat penjaga pintu bertanya, "Siapakah kamu?" "Aku Jibril," jawab Jibril. "Siapakah dia wahai Jibril?" "Dia adalah Nabi Muhammad yang diutus Allah." Kemudian pintu langit kelima pun dibuka. "Selamat datang wahai yang sebaik-baik yang datang." Di langit kelima ini Rasulullah bertemu dengan seorang kakek yang rambutnya telah memutih. Rasulullah pun bertanya, "Siapa dia ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Ini adalah orang yang sangat dicintai kaumnya, dia adalah Harun bin Imran." Kemudian setelah itu Rasulullah dan malaikat Jibril naik ke langit yang keenam. Malaikat Jibril kembali meminta dibukakan pintu. "Siapakah itu?" kata suara dari dalam. "Aku adalah Jibril." "Siapa pula yang bersamamu?" "Dia adalah Muhammad." "Apakah dia juga seorang rasul?" "Benar," kata Jibril. Kemudian pintu dibuka. "Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang." Di langit yang keenam itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Beliau seorang lelaki yang tinggi kurus dan berambut ikal. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah dia wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Dia saudaramu Musa bin Imran." Rasulullah kemudian memberi salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa segera menjawab, "Selamat datang wahai saudaraku dan nabiku yang soleh." Ketika Rasulullah dan malaikat Jibril hendak melanjutkan perjalanan, Nabi Musa menangis kemudian ditanyakan kepadanya, "Mengapa engkau menangis wahai Musa?"
Nabi Musa kemudian berkata, aku menangis karena seseorang telah diutuskan sesudahku dan ternyata umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Selanjutnya Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang ketujuh. Sesampainya di langit yang ketujuh malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Kemudian ditanya lagi, siapakah di situ? Aku Jibril. Kemudian ada suara lagi, siapa juga yang bersamamu? Malaikat Jibril kemudian menjawab, dia Muhammad. Apakah dia seorang rasul? Benar, jawab Jibril. Maka pintu dibuka. Malaikat penjaga pintu memberi salam. Selamat datang wahai yang sebaik-baik yang datang. Sesaat kemudian Rasulullah melihat seorang lelaki yang bersandar di Baitul Makmur. Di Baitul Makmur setiap hari masuk 70.000 malaikat. Rasulullah belum pernah melihat pria yang mirip dengan beliau. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah pria itu wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia adalah ayah Anda Nabi Ibrahim. Mereka kemudian memberi salam kepadanya dan Nabi Ibrahim membalas salamnya sambil berkata, selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Kepada Rasulullah Nabi Ibrahim bersabda, engkau akan berjumpa dengan Allah malam ini, umatmu adalah umat terakhir dan terlalu dhaif. Maka berdoalah untuk umatmu. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, langit ketujuh merupakan tempat orang-orang yang adil dengan malaikat-malaikat yang lebih besar daripada bumi ini seluruhnya. Malaikat-malaikat itu mempunyai 70.000 kepala, tiap kepala memiliki 70.000 mulut, tiap mulut memiliki 70.000 lidah, dan tiap lidah dapat berbicara dalam 70.000 bahasa, tiap bahasa dengan 70.000 dialek, semua itu memuja dan memuji serta mengkuduskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat beberapa peristiwa lain yang ajaib, Rasulullah dan malaikat Jibril kemudian masuk ke Baitul Makmur. Mereka kemudian menjalankan salat. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah ke surga. Di surga Rasulullah melihat dan mendengar sesuatu yang tidak pernah didengarnya di bumi. Surga itu sangat indah. Di dalam surga itu terdapat kubah dari mutiara dan tanahnya beraroma kasturi. Tanah dan lumpur surga terbuat dari zafaran berupa tepung putih beraroma kasturi dan sangat bersih. Cahaya surga itu berwarna putih bersinar terang, aromanya semerbak. Di sana terdapat gedung megah dan sungai-sungai yang mengalir. Ada istri-istri yang cantik jelita, perhiasan-perhiasan yang banyak, tanaman-tanaman berbagai macam, kesenangan dan kenikmatan di tempat yang tinggi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah sungai susu yang tidak berubah rasanya, sebuah sungai arak yang lezat dan sebuah sungai madu yang jernih. Rasulullah melihat telaga Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah keluar dari surga. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah meneruskan perjalanan naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ditutup dengan warna yang tidak diketahui Rasulullah. Di situ ada sebuah pohon, daunnya seperti telinga gajah, buahnya sebesar tempayan. Di Sidratul Muntaha ini Rasulullah dapat melihat rupa malaikat Jibril yang asli untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya melihat rupa Jibril yang asli ketika menerima wahyu. Yang pertama di Gua Hira, Jibril kemudian berkata, inilah Sidratul Muntaha. Di situ juga ada 4 sungai. 2 sungai di dalam dan 2 sungai lagi di luar. Rasulullah kemudian bertanya, 2 sungai apakah ini wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ada 2 yang di dalam itu adalah sungai di surga, sedangkan 2 yang nampak jelas ini adalah sungai Nil dan sungai Eufrat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pemandangan yang sangat indah di tempat itu, tidak seorang pun yang dapat melukiskan keindahannya. Rasulullah telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian terdengarlah seruan yang memanggil namanya. Wahai Muhammad, masuklah. Kemudian Rasulullah diangkat melewati Sidratul Muntaha. Rasulullah ditutupi oleh awan. Jibril tertinggal di Sidratul Muntaha. Rasulullah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, ikutlah bersamaku. Jibril menjawab, engkau dan Allah saja. Apakah di sini ada sahabat yang hendak meninggalkan sahabatnya? Maksudnya adalah Rasulullah tidak ingin pergi tanpa adanya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjawab, tempatku cukup di sini. Jika aku melintasi kawasan ini maka aku akan terbakar oleh cahaya. Malaikat Jibril tidak mampu melintas lagi lebih tinggi. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah yang dapat melintasi Sidratul Muntaha. Rasulullah adalah orang yang diangkat derajatnya sehingga dapat melintas lebih tinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah melanjutkan perjalanan tanpa ditemani malaikat Jibril. Rasulullah kemudian melalui 70.000 hijab pembatas yang terbuat dari cahaya, hingga sampai ke Mustawa, yaitu tempat kalam menulis, yakni kalam catatan di Lauhil Mahfuz. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang gaib dalam nur arsy. Rasulullah kemudian bertanya, siapakah kamu? Apakah kamu malaikat? Tidak, jawab laki-laki itu. Apakah kamu nabi?
Tanya Rasulullah lagi, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang hidup di dunia, basah dengan menyebut nama Allah yakni berzikir dan hatiku senantiasa terpaut kepada masjid dan aku tidak memaki kedua ibu bapakku. Rasulullah kemudian tiba di hadapan arsy yaitu singgasana Allah. Nabi Muhammad melihat arsy Allah yang dijunjung di atas kepala malaikat. Rasulullah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tidak ada satu makhluk pun di alam dari kalangan nabi dan mursalin yang dapat melihat Allah sebelum ini. Rasulullah kemudian bersujud dan menyembah Allah. Allah berfirman, "Wahai Muhammad," Rasulullah menjawab, "Labbaik," yang artinya aku hadir ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, "Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mohonlah apa yang engkau kehendaki, aku akan berikan kepadamu." Seandainya Rasulullah memohon kekayaan, semesta dan seisinya pasti Allah akan kabulkan. Seandainya Rasulullah meminta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat tiba, pasti akan Allah kabulkan. Seandainya Rasulullah meminta untuk diberikan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat pasti Allah akan berikan saat itu juga. Akan tetapi Rasulullah tidak melakukan itu. Rasulullah kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, engkau telah mengambil Ibrahim sebagai halil kekasihmu dan engkau berikan kepadanya kerajaan yang besar, engkau telah berkata-kata dengan Musa. Engkau telah berikan Daud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi. Engkau karuniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelahnya. Dan engkau memudahkan kepada Sulaiman menguasai jin, manusia dan setan. Engkau ajarkan Isa Taurat dan Injil. Dengan izin yang engkau berikan, dia dapat menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang yang sudah mati." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku angkat engkau sebagai kekasih dan aku utus engkau untuk manusia seluruhnya supaya mengabarkan berita gembira dan memberi peringatan. Aku luaskan dadamu dan aku buang darimu dosa dan aku angkatkan untukmu zikirmu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia dan aku jadikan umatmu itu sederhana dan aku jadikan umatmu orang yang pertama dan orang yang terakhir dan aku jadikan umatmu itu tiada sahuhbah dan salatnya hingga mereka itu berikrar bahwa engkau hambaku dan pesuruhku dan aku jadikan dari umatmu beberapa kaum yang mana hati mereka saling berpaut. Aku telah jadikan engkau nabi yang mula-mula diciptakan dan nabi yang terakhir dibangkitkan dan aku jadikan engkau orang yang mula-mula dibicarakan pada hari kiamat dan aku berikan engkau 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam salat yaitu surat Al-Fatihah. Yang tidak aku karuniakan kepada siapapun sebelummu, aku berikan engkau penutup surah Al-Baqarah, harta yang bernilai di bawah arsy. Ia tiada aku berikan kepada nabi sebelummu dan aku berikan kepadamu 8 saham yang berharga yaitu Islam, hijrah, sedekah, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, dijadikan engkau pembuka dan penutup, diberikan engkau panji-panji kepujian maka Adam dan lainnya berada di bawah panji-panjimu dan sesungguhnya pada hari aku menjadikan 7 petala langit dan bumi. Aku fardukan ke atasmu dan umatmu 50 waktu salat maka dirikanlah ia." Setelah selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali turun untuk menemui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah turun. Rasulullah dibawa untuk menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Rasulullah turun ke tempat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah diwajibkan Allah kepada umatmu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu sholat sehari semalam." Mendengar itu Nabi Musa kemudian berkata, "Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Aku sendiri telah mencoba kepada Bani Israel. Bani Israel itu badannya gagah, mereka tidak mampu melakukan amalan yang lebih sedikit daripada itu. Sedangkan umatmu lemah tubuhnya, lemah hatinya, mana mungkin mereka mampu melaksanakan itu." Setelah mendengar kata-kata Nabi Musa, kemudian Rasulullah melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengisyaratkan supaya Rasulullah kembali ke Sidratul Muntaha untuk menjumpai Allah untuk diringankan apa yang telah difardukan. Rasulullah kemudian kembali kepada Allah lalu beliau bersujud kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, ringankanlah terhadap umatku apa yang telah diperintahkan olehmu. Sesungguhnya umatku adalah umat yang lemah." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Sesungguhnya telah kukurangkan kewajiban itu menjadi 45 kali saja." Rasulullah kemudian kembali kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun kembali meminta Rasulullah untuk meminta keringanan kewajiban kepada Allah. Rasulullah pun kemudian kembali menemui Allah. Beliau berulang-ulang pergi antara kepada Allah dan kepada Nabi Musa sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu hanya 5 waktu salat sehari semalam.
Setiap salat fardu diganjar dengan 10 ganjaran, oleh karena itu berarti 5 waktu salat fardu sama dengan 50 kali salat fardu. Begitu juga siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak jadi melakukannya, maka akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka akan dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak jadi melakukannya, maka tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka akan dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Setelah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kembali ke tempat Nabi Musa dan menceritakan kepadanya. Nabi Musa pun berkata, "Kembalilah kepada Allah, mohonlah keringanan sekali lagi. Umatmu tidak akan mampu melaksanakannya." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku malu kepada Allah, karena berulang kali meminta keringanan. Aku akan melaksanakan perintahnya ini." Nabi Musa kemudian berkata, "Turunlah engkau, wahai Muhammad, dengan nama Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi bersama malaikat Jibril. Ketika telah sampai di langit dunia, tiba-tiba Rasulullah melihat debu dan asap serta terdengar suara berisik. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah itu?" Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah setan yang menutup mata manusia hingga mereka tidak mampu berpikir tentang apa yang ada di dalam alam malakut langit dan bumi, dan jika tidak dilakukan begitu, maka manusia akan melihat keajaiban-keajaiban di dalamnya. Kemudian Rasulullah kembali dengan tangga itu ke bumi. Rasulullah dan malaikat Jibril sampai di Baitul Maqdis. Bura kemudian dilepaskan dari ikatannya. Dengan bur itu Rasulullah kemudian kembali ke Makkah pada malam yang sama. Di dalam perjalanan itu Rasulullah melintasi beberapa unta milik orang Quraisy yang datang dari Syam. Di antaranya ada seekor unta yang mempunyai 2 karung di atas badannya. Karung itu berwarna putih dan hitam. Unta itu melihat Rasulullah bersama burak yang kebetulan menuju ke arahnya, maka terkejutlah unta itu. Ia lari berkeliling-keliling sampai kakinya patah. Unta itu lalu jatuh dan ditinggalkan di situ oleh pemiliknya. Di dalam perjalanan itu juga terlihat oleh Rasulullah sekelompok unta dan salah seekor dari unta itu tersesat. Rasulullah kemudian menuntunnya sehingga unta itu kembali ke dalam kelompoknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada mereka dan mereka mengenali suara Rasulullah. Tetapi ada juga yang tidak percaya kepada suara itu. Kemudian setelah itu Rasulullah mengambil mangkok berisi air dan meminumnya. Pada waktu Nabi Muhammad akan berpisah dengan Jibril, yaitu waktu salat subuh di Zitwa, yaitu suatu tempat di pinggiran kota Mekah. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Jibril, kaumku akan mendustakan aku." Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Abu Bakar akan membenarkan engkau dan dialah As-Siddiq, yang artinya orang yang membenarkan." Setelah itu Rasulullah turun dari burak, maka terangkatlah burak ke langit dan kemudian ia kembali ke surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang pertama kali ditemui oleh Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj adalah Ummu Hani. Beliau adalah sepupu Rasulullah. Pada waktu sebelum fajar Rasulullah membangunkan Ummu Hani sesudah melakukan salat bersama-sama. Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Ummu Hani, sesungguhnya aku telah salat Isya di lembah ini seperti yang engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis, aku salat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan salat subuh bersama kalian sekarang. Seperti yang kalian lihat." Rasulullah kemudian bercerita tentang pengalamannya selama Isra dan Mi'raj. Ummu Hani mendengarkannya dengan seksama meskipun cerita-cerita yang didengarnya sama sekali di luar logika. Ummu tetap berkata, "Aku percaya kepada ceritamu, wahai Muhammad. Tapi setelah ini apa yang hendak engkau lakukan?" Rasulullah pun menjawab, "Aku akan menceritakannya kepada Abu Jahal dan penduduk Mekah." "Wahai Rasulullah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia sebab mereka nanti akan mendustakanmu. Mereka akan menyakitimu," kata Ummu Hani dengan ketakutan. Rasulullah pun bersabda, "Demi Allah, aku akan menceritakan hal ini kepada mereka dan kepada penduduk Mekah." Datanglah Abu Jahal, "Wahai Muhammad, apakah engkau akan memberitakan sesuatu kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Iya wahai Abu Jahal. Kalau begitu, apakah gerangan berita yang ingin engkau sampaikan?" Rasulullah menjawab, "Aku telah diperjalankan malam tadi ke Baitul Maqdis." Abu Jahal kaget bukan kepalang. "Apa? Maukah kamu jika aku menceritakan hal ini kepada kaummu?" Terkejutnya Abu Jahal adalah sesuatu hal yang wajar. Karena jarak antara Mekah dan Baitul Maqdis adalah 1.500 km, yang saat itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 40 hari perjalanan dengan unta. Mendengar itu Rasulullah kemudian menjawab, "Aku akan kabarkan apa yang aku kabarkan kepadamu." Abu Jahal menyeru dengan suara yang lantang, "Wahai penduduk Mekah, berkumpullah kalian di dekatku." Lalu Abu Jahal berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kabarkan apa yang telah engkau kabarkan kepadaku tadi."
Rasulullah pun menceritakan kepada penduduk Mekah apa yang dialaminya semalam tadi. Rasulullah pun berkata, "Aku telah diperjalankan ke Baitul Maqdis." Mereka pun bergumam sendiri, seolah-olah tidak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah. "Mana mungkin engkau melakukan perjalanan sejauh itu hanya dalam semalam, hai Muhammad?" Mereka bertanya berbagai perkara mengenai Baitul Maqdis yang kurang jelas pada ingatan Nabi. Hal itu menyulitkan Rasulullah karena dengan perjalanan yang secepat itu tentunya sulit untuk merinci tentang Baitul Maqdis. Rasulullah kemudian berdiri di Hijr Ismail. Allah kemudian memperlihatkan kepada Rasulullah dari jauh sehingga Rasulullah mampu melihat Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada mereka tentang tiang-tiang dari apa yang dilihatnya itu walau bagaimana sekalipun bentuk. Pertanyaan yang diajukan kepadanya Rasulullah tetap dapat menceritakan kepada mereka secara detail, secara lengkap dan teliti. Walaupun Rasulullah sudah bercerita sedemikian rupa terhadap mereka, tetapi mereka masih tidak mempercayainya dengan perjalanan Rasulullah ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat cepat itu. Hal itu kemudian menimbulkan kesangsian dan juga keraguan pada beberapa orang pengikut Rasulullah. Tidak sedikit mereka yang sudah Islam kemudian berbalik menjadi murtad. Mereka yang masih menyaksikan hal itu lalu mendatangi Abu Bakar dan keterangan yang diberikan Rasulullah itu dijadikan bahan pembicaraan. "Kalian dusta," kata Abu Bakar. "Benar," kata mereka. "Dia di masjid sedang berbicara dengan banyak orang." Abu Bakar kemudian berkata, "Jika yang mengatakan Rasulullah maka itu semua hal yang benar dan aku percaya kepadanya." Abu Bakar kemudian menemui Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, benarkah apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa engkau telah diperjalankan ke Baitul Maqdis semalam?" Rasulullah menjawab, "Iya." Abu Bakar bertanya lagi, "Bagaimanakah Baitul Maqdis itu?" "Aku sudah pernah pergi ke sana." Allah pun menampakkan wujud Baitul Maqdis sehingga Rasulullah mampu menceritakan detail bangunan Baitul Maqdis itu. Abu Bakar mendengar bagian-bagian Baitul Maqdis. Ia mengucapkan berulang-ulang kepada Rasulullah, "Anda benar ya Rasulullah, Anda benar." Sejak itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan orang yang membenarkan. Walaupun demikian banyak dari mereka yang masih tidak percaya sehingga mereka masih meminta bukti dari Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ummu Hani binti Abu Talib. Rasulullah bersabda, "Tadi malam aku melewati kafilah Bani Fulan di sebuah lembah binatang yang aku tunggangi mengejutkan mereka sehingga ada seekor di antara unta mereka terpeleset jatuh. Ketika itu aku sedang menuju ke Syam. Sesampainya di Doron aku melewati suatu kafilah lagi dan aku minum ketika mereka sedang tidur nyenyak. Sekarang mereka berada di tikungan jalan Taknim. Yang paling depan adalah unta coklat tua dan berpunuk dua hitam dan ada yang belang-belang. Kemudian orang-orang itu beramai-ramai ke jalan tikungan Taknim dan ternyata kafilah itu baru tiba dengan unta yang disebutkan Rasulullah dan mereka bertanya tentang kejadian semalam. Ternyata sama persis seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan Isra Mikraj merupakan perjalanan yang sangat ajaib sehingga ada beberapa orang yang menganggap bahwa Isra Mikraj merupakan perjalanan dengan ruh saja tanpa jasad Rasulullah. Bahkan ada yang menganggap hal itu hanya merupakan mimpi saja. Keyakinan itu didasarkan pada perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika ia ditanya tentang peristiwa Isra Mikraj, maka ia berkata, "Sungguh mimpi-mimpi dari Allah adalah benar." Ini adalah salah satu contoh pandangan awal dalam sejarah Islam bahwa peristiwa Isra Mikraj merupakan perjalanan roh saja, bukan perjalanan secara jasad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita teliti mengenai hadis itu, pernyataan Rasulullah kemungkinan merupakan sindiran kepada orang-orang yang percaya bahwa Rasulullah melakukan Isra Mikraj di dalam mimpi. Rasulullah bersabda, "Sungguh mimpi-mimpi dari Allah adalah benar." Pernyataan ini bukan berarti bahwa Rasulullah melakukan perjalanan itu di dalam mimpi, tetapi menegaskan bahwa walaupun itu benar-benar hanya mimpi, tapi mimpi dari Allah adalah nyata dan pasti benar-benar terjadi. Rasulullah juga tidak pernah menyatakan bahwa peristiwa Isra Mikraj merupakan mimpi atau hanya perjalanan ruh saja. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mikraj merupakan perjalanan fisik. Bukti yang pertama adalah peristiwa pembedahan yang dilakukan oleh malaikat terhadap diri Rasulullah. Pembedahan itu merupakan persiapan terhadap fisik Rasulullah untuk melakukan sebuah perjalanan. Bukti lainnya adalah digunakannya burak sebagai alat transportasi jika hanya ruh yang melakukan perjalanan. Tentu tidak membutuhkan hewan burak untuk melakukan perjalanan tersebut dan burak ini juga disebutkan diikat di tembok burak yang memang nyata. Adanya batu pijakan Mikraj juga benar-benar ada dan dapat dilihat di dalam Masjid Kuba. Batu bukti lainnya, yaitu ketika dalam perjalanan pulang dari Isra Mikraj Rasulullah menyatakan bahwa ia melihat rombongan kafilah yang membawa unta. Bukti fisik itu didapati ketika ternyata benar bahwa unta itu terkejut ketika melihat burak dan bukti fisik
Lainnya yaitu ketika didapati bahwa air minum para kafilah itu berkurang karena ternyata Rasulullah telah meminumnya, karena itu sebagai seorang yang beriman maka kita harus percaya bahwa peristiwa Isra MJ adalah benar-benar terjadi dengan fisik dan bukan sekedar ruh saja. Wallahu a'lam bishawab.